Coba kalian berembuk, usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah, Pak? Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. May Day, 1 Mei, saat peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo menjanjikan akan memberi gelar pahlawan nasional pada almarhum Marsinah. Marsinah jadi pahlawan nasional. Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Kita tahu kan siapa Marsinah? Mungkin bagi anak muda sekarang nggak paham siapa Marsinah, apalagi Gen Z. Tak jamin belas. Kebingungan soal sosok pejuang sosial ini. Seorang buruh yang mati karena perjuangannya. Jangankan anak muda secara umum. Gibran itu loh sama Kaisang. Mungkin nggak ngerti ya, siapa perempuan Sidoarjo ini. Begawan gak akan bercerita tentang bagaimana perjuangannya Marsinah. Apalagi yang menyebabkan wanita hebat itu meninggal dunia. Nah, apakah janji yang diucapkan Presiden bakal dikabulkan atau direalisasikan? Ya, Begawan sih dalam hati sangsi. Atau mungkin ragu-ragu saya. Tidak yakin itu akan terwujud. Ini bukan Begawan pesimis, enggak. Melainkan mengamati 6 bulan perjalanan pemerintah. Sulit kok memegang omongannya para pejabat pemerintah ini. Mau ting celebung dok. Mereka seringkali hanya merealisasikan apa yang mereka maui saja. Karpe awake dhewe mereka. Sak senenge udele dhewe. Lho tak sodorkan bukti apa gimana? Sak temlak no akeh sak tenggok ini. Ya semoga saja yang dikhawatirkan, yang tak khawatirkan tidak terrealisasi. Artinya Marsinah benar-benar mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Saya setuju. Pemberian penghargaan pahlawan nasional itu rutin disampaikan pada Hari Pahlawan 10 November. Nah, individu-individu yang mendapatkan gelar itu diusulkan oleh masyarakat, ditampung dari bawah ke atas. Nah, sekarang ini usulan biasanya diajukan oleh pemerintah daerah. Sudah ada 10 nama yang sedang digodok oleh tim peneliti dan pengkaji gelar pahlawan itu di pusat. 2 nama yang masuk untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional tahun ini adalah Soeharto dan Gus Dur, sama-sama mantan presiden. Sehingga bila teman-teman buruh beneran mau memperjuangkan Marsinah dapat gelar pahlawan nasional, yundang di follow up. Begawan tugasnya terus memprovokasi. Provokasi dalam arti positif. Mendorong. Satu hal yang perlu Kompolnas tahu. Andai nanti tidak dapat gelar pahlawan nasional dari pemerintah, bagi Begawan, Marsinah tetap tak anggap sebagai pahlawan buruh yang luar biasa. Dalam perjuangan Marsinah itu membebaskan penindasan kawan-kawannya di zaman Orde Baru. Tak kenal takut dan tak henti. Tanpa henti terus berjuang sehingga dia korbankan nyawanya. Dulu zaman Orde Baru, jangankan memperjuangkan kenaikan UMR. UMR itu loh, upah minimum regional. Waktu itu gak ada tuh upah minimum regional. Zaman biyen tidak ada standar gaji buruh, termasuk KHM atau kebutuhan hidup minimal. Gaji buruh itu ya sak mampune perusahaan. Penting setoran ke pengusaha lancar. Kok pengusaha, ke penguasa. Lantas apa sih yang diperjuangkan buruh zaman dulu? Ya ada jam kerja, hari libur, hak cuti, cuti hamil dan sebagainya. Jam istirahat dan masih banyak lagi yang diperjuangkan. Dan itu sangat berat waktu zaman Orde Baru. Mbok kira zaman Pak Harto buruh iso bebas jilbaban kayak sekarang. Enggak. Kalau melahirkan dapat cuti melahirkan. Bila sakit dapat jam sostek. Jangankan pakai jilbab. Cuti melahirkan atau asuransi yang itu aja susah.
Yang cowok iso Jumatan wae itu hanya berlaku di beberapa perusahaan. Yang bosnya ngerti dan menghormati hak-hak pribadi. Zaman dulu itu. Meski di era Orba kita sudah merdeka dari penjajahan, kehidupan para buruh grantes ngenes itu. Kalau mau jujur loh, gak beda jauh dengan zaman perbudakan yang begituan ini. Nah kok Pak Harto mau diiyain, dikasih gelar pahlawan nasional. Hippie. Dasarnya ini. Sekarang yang namanya organisasi buruh itu bisa bebas loh. Bebas berdiri, bahkan bisa membentuk konfederasi atau gabungan organisasi buruh dengan sektor sejenisnya. Hebat kemajuan demokrasi Indonesia ini sebenarnya. Tahun 80-90-an yang namanya rapat pertemuan kumpul-kumpul buruh yang sepabrik, naik keundangan bisa dipecat semua. Beneran itu zaman dulu itu. Zaman Orde Baru. Oh sekarang penak no, nyimut sekarang ini. Jangankan ngumpul, mau rapat organisasi buruh, bos-bos perusahaan nggak bisa melarang. Bisa dituntut balik itu. Buruh berdemo perusahaan, zaman Marsina dulu. Wah, delian itu, sembunyi-sembunyi. Bila mau pertemuan tuh harus rahasia. Jumlah orang yang ketemu juga dibatasi. Hanya orang yang bisa dipercaya yang diajak. Kalau nggak bocos dan bisa berisiko bagi yang melakukan pertemuan itu. Dan naik konangan itu ya yang marah atau yang ngancam bukan supervisor perusahaan atau security atau atasan buruhnya langsung. Yang mendatangi kos, bilangi kita ngancam-ngancam itu ya pasti aparat. Kalau nggak koramil ya tentara zaman dulu itu. Terus waktu bilangi sembari ngebentak itu. Nek perlu gajul sih. Nada suaranya tinggi, emosi. Wah, dan matanya melotot-melotot. Ngeri zaman dulu. Dan terbukti meninggalnya Marsina. Kan memang nggak jelas sampai sekarang. Walaupun ngarahnya kemana, wis cetok itu. Nggak ketemu itu di mana dia dikubur. Nah dari apa yang sekelumit tak gambarkan, betapa beratnya perjuangan Marsina. Seorang buruh yang betul-betul ingin membebaskan penindasan bagi teman-temannya. Kehidupan buruh zaman dulu, apakah beneran akan dirubah oleh Presiden dengan janji-janjinya saat ini? Ngasih sertifikat pahlawan nasional pada Marsina akan direalisasikan. Menurut Begawan sih susah ini. Mungkin ada Kompolnas yang ragu. Lalu kepikiran, andai tidak dipenuhi, mengapa Presiden berani berjanji? Ya mungkin loh ini analisa Begawan supaya buruh senang gembira, merasa aspirasinya didengar dan tidak bergejolak. Tapi ya nanti mboh. Gini aja deh, sebelum menilai tentang keseriusan pemerintah, benar atau enggak ngasih gelar pahlawan nasional buat Marsina, seorang buruh ini pada menunggu janjinya. Nah ini pada ngerti nggak pidato Presiden kemarin tuh? Pada dengerin nggak? Presiden kan hadir di Maide 1 Mei di kawasan Monas itu. Namun yang disampaikan seperti biasa, mau kebak janji. Lawang dia sudah jadi presiden, kewajiban dia itu kan merealisasikan janjinya. Wah, ini janji-janji tok akan kayak Abu Nawas saja. Dalam pidato sekitar 33 menit, di mana 6 menitan sendiri buat ucapan-ucapan yang terhormat, menyebut pejabat-pejabat negara, pejabat buruh yang hadir. Nah iya toh, Prabowo balik ke settingan pabrik yang suka akan. Loh kepala negara berujar kata akan, tak hitung sampai lebih 10 kali. Kalau nggak salah, mungkin lebih itu. Kan memang template atau settingan pabriknya. Akan gitu terus itu. Nah, ini saya mengkritik Pak Prabowo, ini masukan ini. Supaya bisa diintrospeksi, supaya introspeksi bahwa ini akan terus dikritik oleh rakyat kalau Prabowo selalu berpidato dengan kata akan. Lah wujud konkret pembelaan atau keberpihakan Presiden Prabowo pada nasib buruh yang kemarin sempat disampaikan itu soal apa? Ada yang tahu nggak? Sempat nyinggung mau bentuk Dewan Kesejahteraan Nasional. Terus satuan tugas PHK. Ya, samalah segera membahas
rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Ya semoga segera terrealisasi, nggak omon-omon aja. Dan 3 hal tadi tidak berdampak cepat pada kesejahteraan buruh. Nah, imbasnya ya tergantung gimana 3 isu tadi berjalan baik atau enggak itu. Yang rencana undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, gak ada tuh hubungannya sama buruh industri atau karyawan pabrik. Oh itu rumah tangga, home industry. Lalu tentang penghapusan outsourcing, benarkah bisa segera dieksekusi? Tak jamin enggak, lama dan mungkin enggak terrealisasi. Sampai hari buruh setahun lagi, belum tentu disahkan kok kebijakan itu. Ya ini penilaian begawana aja ya. Karena memang tidak gampang. Jadi pidatonya yang panjang itu, wes mirip ular-ularan lamaran atau orang lagi antri beras itu. Itu semacam khotbah aja atau ceramah saat kawinan. Itu nggak applicable. Orang iso langsung jalan. Baru saat sekedar omong-omong aja, janji-janji aja. Padahal ada banyak isu loh. Atau kebijakan yang bisa segera ditetapkan, disahkan, berdampak positif pada nasib buruh. Namun ya begitulah Pak Prabowo. Termasuk janji akan mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh sama 150 pengusaha nasional di Istana Bogor. Ya paling ya gitu-gitu aja. Nah, isu Marsina jadi semacam penarik pemberitaan. Biar seolah-olah negara kita atau pemerintah Prabowo concern pada buruh. Titik. Ada banyak hal yang bolak-balik disampaikan, tetapi tidak jadi kebijakan atau dijalankan sama pemerintah. Kita itu sampai bosan dengerin itu. Iya, akan bekerja sekeras-kerasnya, itu omongannya Pak Prabowo. Untuk menghilangkan kemiskinan, akan bekerja sekeras-kerasnya, agar tidak anak Indonesia yang lapar. Akan bekerja agar semua anak Indonesia sekolah, ya sekolah wae. Didahului dengan kata akan. Nah, akan itu kan belum tentu. Itu tahu cerita Abu Nawas tuh. Dia akan berjanji akan terbang, tapi nggak terbang-terbang. Lalu ditanya, kok nggak terbang-terbang Abu Nawas? Kan saya bilang akan. Ini permasalahannya. Begitu ada kasus korupsi terbongkar, cep menang semua. Diam 1000 bahasa. Mana itu yang katanya mau beresin oplosan pertama? Yang sampai merugikan negara, merugikan masyarakat, hampir 1000 triliun. Mana komentarnya perkara petinggi Mahkamah Agung nyimpen duit hampir 1 triliun di bawah tempat tidur. Mana itu usahanya buat balikin koruptor Thanos dari Singapura. Dan masih banyak kasus lain. Ada pakar laut, ada timah dan sebagainya. Kayak gitu, ya tega-teganya dia nyebut berusaha menghilangkan korupsi. Diancam tidak gentar, siap rela mati untuk bangsa dan rakyat. Ya halo Bapak. Pak Prabowo juga mengatakan loh, dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Lagi piye? Harusnya jangan gitu. Harusnya bilang dengan tegas sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi, saya perintahkan fraksi Gerindra dan partai pendukung pemerintah segera bahas rencana undang-undang perampasan aset. Lah itu baru disebut konkret, tegas. Lah jenengan jadi pemerintah, hampir semua partai berkoalisi. Lah kok ngomongnya mendukung? Ya nggak bisa loh Pak. Presiden itu punya hak prerogatif yang bisa melakukan perintah apa saja. Wah ini orang nurunan. Nggak logika. Ibaratnya seorang ayah, anaknya butuh banyak buku supaya bisa banyak belajar dan prestasinya tambah bagus. Malah ayahnya cuma ngomong, wah gini, bener lah gue kudu akeh sinau lan maca ben tambah pinter. Atau bahasa Indonesia gini loh, betul nak, kamu mesti banyak belajar dan membaca supaya tambah pinter. Tapi nggak pernah membelikan buku, ayo kok sama saja loh. Yang mau dibaca apa itu? Ini perumpamaan yang mudah kita tangkap. Tadi juga sempat tak senggol, mau bikin satgas PHK, pemutusan hubungan kerja, yang salah satu tugasnya agar para buruh tidak seenaknya dicopot, dipecat, di PHK. Beneran tuh satgas bisa mencegah yang begituan. Lalu wakil menteri tenaga kerja datang aja
untuk mencegah PHK bablas. Caranya kepiye? Tidakkah kita semua tahu? Ya toh? Bung Emmanuel Ebenezer itu loh sudah datang ke beberapa pabrik. Coba salah satunya tuh Sritek. Lah nek pabrik emang mau kukutan wis rampungan, kan ya otomatis karyawan di PHK. Harusnya kan solusinya bukan itu. Solusinya harus memberikan buka lapangan kerja. Apa yang dijanjikan wakil presiden itu loh. 19 juta lapangan pekerjaan dibuka. Mana? Lu sekelas wakil menteri kok ya sok-sokan ngejamin tak akan ada PHK. Ya gagal zong. Gimana Satgas PHK bisa ngatasi itu? Sedangkan wakil menteri sekelas wakil menteri aja enggak bisa. Daripada buang-buang duit buat memfasilitasi Dewan Kesejahteraan Nasional, juga Satgas PHK. Mbok pilih pemerintah mendorong kebijakan yang mampu menggerakkan ekonomi tumbuh. Perusahaan bisa dipermudah, tidak ada dipersulit apapun perizinan dan sebagainya. Bahkan didampingi oleh pemerintah agar semua perusahaan berjalan dan banyak menerima karyawan. Tidak ada PHK. Om Begawan jamin ini. Ada banyak insentif kebijakan pemerintah yang merangsang perputaran uang, termasuk kemudahan serta jaminan kelancaran investasi. Maka perkara kesejahteraan buruh otomatis ikut berubah baik. Itu dampak namanya. Lah PHK itu juga tidak akan terjadi. Pemutusan hubungan kerja tidak akan terjadi. Karena perusahaan untung, perusahaan berjalan dengan baik. Loh apa Pak Prabowo nggak tahu ini? Wakil Menteri Tenaga Kerja minta ijazah karyawan yang ditahan perusahaan aja nggak bisa loh. Malah mau gebrak-gebrak meja tok. Lalu kok mau bikin Satgas PHK segala. Walah, emprut itu. Lah melihat respon buruh selama presiden berpidato, jane yo ngrantes. Saya mendengarkan tuh yang ngeres lah, prihatin. Kok ya kayak gitu loh para buruh itu. Nasibnya. Seolah-olah Pak Prabowo melakukan banyak hal buat mereka. Tapi ya durung gitu. Mau bagaimanapun lagi, banyak rakyat kita kok. Pengetahuannya itu terbatas. Seolah-olah melihat langsung sosok presiden, itu luar biasa banget loh. Usai pidato, presiden melempar topi. Melepas baju dan melemparkan juga pada buruh. Maksudnya apa? Selama perjalanan keluar lokasi Monas, dia juga ngebagi kaos loh. Lah, bagi-bagi. Dan cara melemparkannya ya ampun. Lebih parah dari cara melempar kaosnya dilakukan Pak Jokowi waktu itu dari atas mobil. Pak Prabowo itu melemparnya itu model kayak kita membuang sesuatu terus seolah mencampakkan begitu. Padahal di sepanjang mobil kepresidenan berjalan. Kan para buruh semua betapa sangat merendahkan sekali. Harusnya Pak Prabowo introspeksi. Buruh itu adalah aset negara yang perlu kita dampingi. Om Begawan yang bukan buruh saja loh. Ngelihat itu ya, gerantes. Gak menghargai plus tuh caranya begitu. Lah pemimpin model begini ya lagi-lagi, ya apa yang harus saya katakan? Sulit memenuhi apa yang sudah dikatakan di panggung kemarin. Dan kita tunggu hingga 10 November nanti. Apakah beneran Marsinah bakalan dapat gelar pahlawan nasional seperti apa yang dijanjikan Pak Prabowo dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional? Kita tunggu aja. Itu ya pesan Begawan, jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.